Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ba'du. Pada Anil yang kita hormati, PLH, Kanwil, Kepala UPT, Buya-Buya, Asatidah, rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan. Rasanya dari uraian yang disampaikan Pak Daniel tadi, saya serasa hadir lebih kurang 18 tahun yang lalu. Ketika waktu itu kita diamanahkan untuk menjadi konsultan perumusan tentang buku fikih haji dan buku pedoman untuk jamaah. Nah, dari perjalanan itu dan dari apa yang saya dengarkan tadi, saya cuma meminta agar kalau betul nanti ini menjadi kementerian, yang sangat penting dahulu adalah bagaimana prinsip pengelolaan itu menjadi mabadi, menjadi prinsip dasar yang menjadi acuan ke depan. Jangan nanti berganti menteri, berganti pula kebijakannya. Nah, yang terfikir saya ada 3 prinsip dasar yang harus ditanamkan. Yang pertama adalah kejujuran dan keikhlasan. Umat ini tahu berbagai persoalan. Dan umat tahu sebenarnya berbagai macam ketidakjujuran itu. Cuma mereka tidak punya saluran untuk menyampaikan apa yang mereka lihat. Jadi akumulasi dari separuh hatinya umat terhadap negara, karena ada cara pandang yang kami rasakan di tingkat bawah, bahwa negara ini cenderung hanya melihat umat Islam sebagai objek yang bisa dieksploitasi. Ya. Jadi tidak lagi menjadi subjek. Kalau dahulu tokoh-tokoh Islam itu muncul menjadi kekuatan kemajuan negara ini, karena memang mereka bisa diberi ruang untuk menjadi subjek. Hari ini tidak. Nah, apa yang diharapkan dari pemerintahan hari ini adalah kejujuran dan ikhlas. Jujur. Sebab beberapa kali pertemuan yang kita lakukan, jujur itu yang kurang. Sampai hari ini ceritanya dana itu masih ada. Kita sudah bertemu dengan PPKH di Hotel Mercure. Saya yang kritik, saya nggak tahu kenapa saya diundang. Alasannya karena ada YouTube Buya yang menyampaikan. Oh baik, saya datang. Nah, tapi yang saya lihat kenapa ketika kita berbicara tentang dana haji, saya terus katakan konsep syar'i yang dibawa ke masyarakat itu tidak syar'i. Saya berani katakan itu tidak syar'i. Kenapa? Karena bisa dikelola, diinvestasikan dengan wakalah, dengan perwakilan dari jamaah haji yang ditandatangani ketika mereka mendaftar. Tidak ada wakalah itu konsepnya terpaksa. Kalau wakalah terpaksa itu akad tidak sah. Nah coba ada enggak ketika disodorkan wakalah itu jamaah mengatakan saya enggak mau tanda tangan. Jawabannya pasti kalau saudara tidak tanda tangan, saudara tidak dapat porsi. Nah umat tidak punya pilihan. Nah kemudian di label itu adalah walaupun yang menjalankan perbankan syariah. Lama-lama kita mensyar'ikan hal seperti ini bukan mendapatkan berkah. Ini lama-lama mendapat kutukan. Kan? Nah karena itu harus berjujur-jujur dalam pengelolaan. Dan juga termasuk dalam berbagai hal pengelolaan haji ini kan banyak yang tidak berjujur-jujur. Yang mengelola kadang-kadang hanya orang-orang yang kolega-kolega tertentu, berbagai macam. Semua itu harus dibersihkan. Supaya umat ini merasa bahwa mereka memang hidup di tengah negara yang memfasilitasi mereka sesuai dengan apa yang ada di Undang-Undang Dasar itu. So, sekali kita menunjukkan seperti itu tingkat kecintaan masyarakat kepada negara akan menurun tanpa kita sadari.
Yang kedua, kebersamaan. Walaupun ada kementerian tidak bisa berjalan sendiri. Nah, saya syukuri ini. Baru sekali saya rasa kita diundang seperti ini. Yang mungkin buya-buya yang mungkin Buya Zainal lebih dahulu dari saya bergelut di bidang ini. Nah, dan lain-lain. Kita duduk bersama, bisa mendengar dan bisa pula didengar. Nah, selama ini tidak padanya. Kalau yang keras mengkritik, bahkan seorang ketua MUI pun tidak diizinkan lagi memberikan manasik di Sumatera Barat. Nah, itu terjadi di mana-mana. Gus Rizal jangan dibawalah. Padahal yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang kita dengar di tengah umat, yang kita lihat. Jadi kebersamaan itu perlu. Apalagi tadi berbicara tentang adanya peradaban. Peradaban kan suatu gerakan. Sebelum peradaban orang kan berkebudayaan. Nah, bagaimana membentuk budaya yang memiliki nilai-nilai seorang haji yang hidup di tengah masyarakat, yang kemabruran itu sebagaimana ditanya kepada Nabi, mal barur ya Rasulullah? Al-barur it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Memberi makan orang lain, menebarkan salam kedamaian kepada orang. Bagaimana kalau nilai itu tidak hidup? Mereka akan berkeadaban. Nah, siapa yang akan menanamkan nilai itu? Apakah selesai hanya dengan pihak kementerian? Tidak. Ormas-ormas ini seluruh tokoh harus aktif bergerak bersama. Nah, selama ini tidak dilakukan. Dan bahkan maaf saja, tidak sedikit lembaga-lembaga keumatan yang telah dibuat oleh umat dengan nilai yang benar, dengan tujuan yang mulia, kemudian diintervensi hanya untuk kepentingan politik. Sekali 5 tahun, berbagai macam. Akhirnya organisasi-organisasi itu yang mulia sebenarnya. Dari ADRT-nya, dari visi dan misinya sudah ada benar, tapi akhirnya arahnya tidak lagi. Nah, akhirnya apa yang menjadi tujuan kita sebenarnya kita harus tidak jadi tercapai. Nah, itu terjadi di berbagai tempat. Kemudian kebersamaan itu ya seperti sekarang. Saya berharap Pak Daniel hari ini bertemu dengan kami mau mendengar beginilah terus hendaknya. Siapapun nanti yang berada di BPH ini harus betul orang-orang yang mau membuka dadanya. Ada beberapa catatan yang saya bawa dulu di dalam 2 kali pertemuan mudzakarah haji. Yang pertama waktu itu di Asrama Haji Pondok Gede. Yang kedua adalah di Hotel Millennium di Tanah Abang. Yang menjadi catatan kita sampai hari ini saya ingin tetap usulkan. Mudah-mudahan didengar oleh bapak-bapak, buya-buya semua. Yang pertama saya yang mengkritik awal tentang penerimaan haji yang berkelanjutan sepanjang tahun. Saya nyatakan waktu itu yang mimpin sidangnya Kiai Ma'ruf waktu itu, saya katakan saya tidak setuju. Nah, kenapa? Karena itu tidak menimbang aspek ibadah sama sekali dari umat. Sekarang 25 tahun. Orang yang berumur 50 tahun akan berangkat umur 75 tahun. Yang umur 60 tahun akan berangkat umur 85 tahun. Betapapun pengelola akan membuat program ramah lansia berbagai macam, tidak akan tersandang itu. Orang-orang yang telah lansia itu oleh mereka. Taruhlah fisiknya bisa dibawa, pikirannya bagaimana? Perasaannya bagaimana? Karena itu saya dulu mengajukan ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang ada dalam kitab At-Targhib wa Tarhib karangan Al-Imam Al-Munziri itu, yaitu inna abdan ashahtu lahu jismah, seorang hamba yang aku sehatkan badannya, wa wassa'tu lahu fir rizki wal ma'isha, aku lapangkan rezeki dan kehidupannya, fa tamdi alaihi 5 a'wam, berlalu 5 tahun pada orang itu, walam yafidu ilayya, tidak dia datang kepada aku, tidak dia berkunjung untuk berhaji, fahuwa la mahrumun, orang itu diharamkan. Maknanya diharamkan di situ, diharamkan dari keberkahan harta dan bermacam dalam syarah para ulama. Saya katakan kenapa tidak kita ambil itu isyarat? Kenapa kalau saya bukan tidak faham bahwa kita butuh dana yang lebih awal, dahulu ketika saya jadi mahasiswa, ketika jadi dialog itu terus. Kenapa kita tidak siapkan? Kita tidak punya anggaran, melainkan setelah ada pelunasan. Nah tentu terlambat terus membuat kontrak hotel, terlambat terus membuat kontrak dengan ini. Nah sekarang kalau butuh itu, kita memahami, tetapi janganlah sepanjang tahun terus mendaftar. Kemudian sekarang terjadi seleksi. Seleksi diambil orang berumur sekian.
secara prinsip muamalat kita zalim kepada orang yang telah dahulu mendaftar dan mendapatkan porsi awal. Walaupun dengan alasan mendahulukan orang tua. Siapa yang bersikap zalim seperti ini, maaf saja, saya harus berkata jujur bahwa ini kembali kepada pemerintah yang membuat kebijakan. Nah, kenapa kita jadikan 5 tahun selesai kan? Kita sudah punya anggaran. Cuma persoalannya anggaran itu di mana? Itu persoalan yang mendasar. Saya termasuk tim Perumus ikut dahulu di dalam ijtima Komisi Fatwa di Banjarbaru dan membicarakan juga tentang dana, bagaimana menginvestasikan dana jamaah. Kita sudah beri wanti-wanti catatan ini. Tetapi akhirnya berjalan juga. Nah, ini kan berisiko terus penumpukan. Ini jadi bubble, meledak nanti akhirnya yang berangkat cuma yang tua-tua saja. Yang muda-muda tidak. Nah, kalau memang ini terus dilakukan, maka tidak ada harapan orang-orang yang berumur 70 tahun, 60 tahun hari ini. Kecuali mereka menyingkirkan orang-orang muda yang uangnya telah tersimpan sekian lama. Ini juga perlu dipertimbangkan karena aspek ibadah. Jadi, kebersamaan itu perlu dijalin padanya. Saya sudah merasakan betul bagaimana pahitnya mengkritisi, mengingatkan. Sehingga kadang tertuduh saya ketua MUI radikal lah di Indonesia ini, berbagai macam. Ya saya terima saja. Karena tidak ada niat melainkan hanya perbaikan. In aradtu illa al-islah wa ma taufiqu illa billah. In uridu illa al-islah wa ma taufiqu illa billah. Itu yang menjadi dasar. Yang ketiga, tadi saya sudah dengarkan tentang aspek ekonomi dari perhajian. Benar. Al-Quran telah memberi isyarat itu. Tetapi kalau kita renungkan ayat 198 itu padanya. Ada kalimat laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tapi kemudian ayatnya fa idza afattum min Arafat. Apabila kamu telah bertolak dari Arafah, fadhkurullah indal masy'aril haram. Berzikirlah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada dosa bagi kamu. Kamu mendapatkan karunia, mencari, mengharapkan karunia dari Allah, tetapi ada fa idza afattum. Apabila kamu kembali dari Arafah, berzikirlah. Artinya apa? Prinsip yang ketiga yang saya tawarkan kepada Daniel adalah bahwa aspek iktisadiyah, aspek ekonomi itu benar adanya. Haji punya aspek iktisadiyah. Zakat punya aspek iktisadiyah. Wakaf punya aspek jelas. Itu adalah bagian-bagian yang unsur ekonominya sangat ketara. Tetapi jangan aspek ubudiyah terkorban karena aspek perekonomian ini. Nah, inilah yang sekarang sering terjadi. Ketika, ini hampir, kan sekarang informasi yang kita dapat dengan sistem syarikah. Saya dari awal ketika mendengar syarikah ini, karena saya berpengalaman waktu 2016, ketika syarikah untuk pengelolaan catering, dipisah dengan syarikah yang mengelola, waktu itu mengelola pemondokan dan lain-lain, sehingga akhirnya jamaah jadi tidak makan di Arafah. Nah, saya hadir karena saya hampir 11 tahun bersama dengan jamaah haji reguler ini, dampingi mereka, tapi bukan sebagai petugas. Alhamdulillah saya belum pernah ikut jadi petugas haji sekalipun, kecuali jadi temus waktu mahasiswa. Nah, jadi kita rasakan, kita harus memahami betul koordinasi antar lembaga di Saudi tidak bisa dibayangkan seperti kita. Jadi syarikah 5, kemudian kita harap 5 ini bisa tunduk ke dalam satu komando. Itu harus dipelajari dahulu. Saudi Arabia belum seperti itu. Nah, ini yang kita harapkan adalah jangan aspek itu, aspek ekonomi lebih menonjol. Kalau semangat membangun perkampungan Indonesia, saya rasa sudah banyak yang melakukan itu. Malaysia, jangankan kerajaan persekutuan mereka, kerajaan-kerajaan negeri mereka punya hotel. Ada orang-orang, kalau toh tidak kerajaan negeri kita, mereka yang punya, ada orang-orang konglomerat mereka yang diminta untuk membeli di situ. Ketika mereka transaksi dengan negara Malaysia, mereka mendapatkan potongan-potongan yang lebih. Nah, kita kalau negara bisa, itu akan lebih baik. Nah, sekarang dalam kondisi seperti itu, coba bayangkan, muncul ide tentang dam. Sudahlah, dam disembelih saja di Indonesia. Kan ekonomi lagi. Betul, ini akan bisa. Tidak jadi nanti uangnya tidak jadi terbang ke sana, bisa di sini. Tapi kalau ini dilakukan, itu aspek ubudiyah menjadi terbelakang. Aspek ekonomi menjadi di depan.
Nah, mana? Sedangkan yang dicita-citakan oleh jamaah ini adalah terpenuhnya rukun Islam yang kelima. Nah, bagaimana kita menyerasikan bahwa aspek ekonominya ada untuk negara kita, tapi aspek mubudiahnya tidak tersia-siakan. Nah, jangan dalam kondisi sekarang Basnas sudah berpikir sembelih korban, ini begini, ini begitu. Di sana saja masih morat-marit. Nah, ini sudah demikian juga. MUI sudah berkali-kali membicarakan ini. Terakhir ketika Mukernas, saya termasuk juga tim dalam komisi membicarakan itu. Kemudian kita bahas, beberapa peluang adakah yang bisa disembelih di negara kita? Ada. Tapi bukan dam nusuk. Bukan dam tamattu'. Nah, dan bukan dam qiran. Kenapa? Karena dam nusuk itu ada kekhususan tempat penyembelihannya adalah Mekah dengan tanah haram. Tetapi dam jabri atau dam isaah yang sering dikatakan orang denda, karena sebanyak orang kalau bicara manasik haji, kalau sudah dendam artinya denda. Tidak semua dam itu denda. Hal-hal seperti inilah yang ada dalam fatwa ulama boleh keluar. Tetapi yang kita sedihkan hari ini ketika pembukaan Mukernas, Menteri Agama bicara di depan. Berbicara di hadapan kami semua mengatakan saya akan sami'na wa ata'na dengan keputusan Majelis Ulama. Tapi kemudian yang terjadi bagaimana? Nah, berarti sekarang sudah ada otoritas fatwa pula ya kan, di lembaga di Kementerian Agama. Aneh jadinya negeri ini. Kalau begini kan jadi berisiko. Terakhir padanya dari saya berharap kita terus ragu-ragu ketika menyebut negara kita ini negara Islam. Ya jelas bukan. Negara kita ini dibangun berketuhanan dengan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu dianggap final. Dan MUI telah melahirkan namanya negeri kita ini Darul Mithaq. Ya, yaitu negeri yang kita bangun dengan komitmen bersama. Tetapi persoalannya adalah ketika kita berbicara tentang haji, ketika kita berbicara tentang zakat, berbicara tentang wakaf, seolah-olah negara memiliki kewenangan mutlak untuk ibadah umat. Saya rasa ini perlu kita bicarakan dulu secara mendasar. Kalau tidak, ini akan berisiko. Dari satu sisi umat akan mengatakan, kalau bahasa Minangnya, kalau laiba pitih umat negara ingin satu. Tapi kalau umat kami minta pitih, negara mengecen kita bukan negara Islam. Nah, kalau begini terus kita akan terus dilematis. Dahulu tadi kita katakan yang memerdekakan negeri ini adalah para ulama, para haji berbagai macam. Berilah ruang yang nyaman untuk umat Islam. Umat Islam tidak meminta lebih. Umat Islam sudah teruji bertoleransi. Sumatera Barat ini contoh toleransi, sudah Pak Daniel. Walaupun di dalam catatan beberapa penelitian, Sumatera Barat negeri yang paling intoleran. Nomor 2 dari bawah setelah Aceh ya. Nih, saya aneh juga. Itu penelitiannya dari mana? Tidak pernah bertemu dengan MUI. Tidak ada satu pun di sini umat lain yang terganggu beribadah. Tidak ada yang diganggu di sini. Nyaman semuanya. Saya kumpulkan dengan FKUB waktu itu di Rocky, di Bukit Tinggi. Kita tanya semua wakil agama lain. Ada saudara terganggu Pak Pendeta? Banti ada terganggu? Tidak Bu ya. Terus siapa yang mengatakan kita sekarang tidak? Cuma satu yang saya sayangkan, kenapa saudara-saudara tidak bicara bersama? Kalau ada umat Islam yang melempar gereja non-Muslim, gereja umat Kristiani, saya mungkin yang akan turun dahulu menegur mereka. Ini tidak pernah terjadi. Kalau betul kami intoleran di sini, rasanya kami sudah awal ini. Itu Pasaman Barat 20 lebih gereja yang punya izin 2-3 saja. Dia menurut dada saja umat Islam. Jadi kita berharap ini suatu pemikiran yang semenjak dahulu saya termasuk yang mengatakan tidak cukup sebenarnya haji ini dicantelkan hanya ke satu departemen tanpa harus ada secara fokus yang mengurusnya. Tetapi maaf, saya tidak begitu gembira ketika yang lahir BPKH. Nah, kenapa? Ini uang saja yang akan diurusin. Bukan persoalan pengelolaan. Tapi dengan hadirnya BPH, kemudian akan bercikal bakal ini menjadi suatu kementerian yang mengurus khusus. Karena dimanapun di negara yang menyatakan diri sebagai Mamlakah Islamiyah, Jumhuriyah Islamiyah, Kementerian Haji itu sendiri. Nah,
begitu beratnya mereka urus. Jadi tidak mungkin dia bernaung di satu departemen yang mengurus keseluruhannya. Yang tadi dari urusan nikah sampai berbagai macam juga diurus. Saya itu terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal tidak pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.